Lidah manusia terdiri dari 8 otot yang saling terkait. Strukturnya mirip belalai gajah atau tentakel gurita. Lidah lentur banget dan bisa bergerak ke segala arah. Orang yang hidup sampai berumur 110 tahun atau lebih disebut super centenarian. Dan mungkin mereka punya rahasianya. Peneliti mengungkap rahasia umur panjang mereka terletak pada sel imun bernama sel T pembantu yang jumlahnya lebih banyak dari rata-rata orang. Sel ini melindungi manusia dari beberapa masalah kesehatan. Saintis selalu beranggapan otak manusia adalah tempat yang steril, bebas kuman atau bakteri. Tapi penelitian terbaru menunjukkan mereka bisa aja salah. Kayaknya ada mikrob yang enggak berbahaya di otak kita. Tapi dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan itu. Peneliti meyakini kalau manusia lahir dengan 6 jari, otak bakal gampang mengadaptasinya. Orang dengan kondisi polidaktili atau kelebihan jari biasanya enggak punya masalah dengan tambahan ini. Otak tahu cara mengendalikan jari tambahan dan menggunakannya secara terpisah. Orang dengan kondisi ini kadang cuma butuh 1 tangan untuk melakukan sesuatu yang biasanya dilakukan 2 tangan. Pada sebagian manusia, air liur terkumpul di kelenjar bawah lidah. Lalu, air liur itu bisa mengalir keluar saat orang itu menekan kelenjar ini. Kalau mulutnya terbuka saat itu terjadi, semburannya bisa mencapai beberapa meter. Proses yang disebut glicking ini bisa terjadi tiba-tiba. Kita nggak sengaja menekan kelenjar itu saat makan, menguap, bicara, atau membersihkan gigi. Dan terjadilah. 35% orang bisa melakukan glicking, tapi cuma 1% yang bisa mengendalikannya. Sekitar 25% manusia punya reaksi menarik pada sinar matahari, maksudnya bersin. Fenomena ini punya nama sendiri, refleks bersin fotik. Dalam bahasa Yunani, namanya bersin matahari. Kayak ekor salamander yang bisa tumbuh lagi, tulang rawan manusia juga mungkin bisa tumbuh kembali. Tulang rawan ini mirip karet dan berada di sekitar sendi. Saintis mengungkap tulang rawan bisa pulih sendiri, paling cepat di pergelangan kaki, nggak begitu cepat di lutut, dan lambat di pinggul. Semakin tua kita, semakin sedikit tulang yang kita punya. Tulang manusia berjumlah lebih dari 206 saat lahir. Kebanyakan tulang pada bayi terlihat berbeda dari tulang manusia dewasa. Dan jumlah tulang bayi ada 300. Terus, kemana perginya tulang-tulang itu? Tentunya nggak menghilang atau melebur. Tulang itu menyatu saat tumbuh. Sebelum menyatu, sebagian tulang nggak mengandung kolagen ataupun kalsium yang kita kira udah jadi standar kandungannya. Enggak, awalnya tulang sejati merupakan tulang rawan yang fleksibel tapi kuat. Nantinya, tulang rawan ini menjadi tulang yang lebih kukuh dan sebagiannya menyatu. Misalnya, tengkorak awalnya terdiri dari 44 tulang rawan, tapi tengkorak manusia dewasa terdiri dari 22 tulang. Ada beberapa tulang yang baru terbentuk sempurna pada usia pertengahan 20-an tahun. Kita bisa ketahuan berbohong dari hidung kita loh. Psikologi dari University of Granada mengungkap, saat manusia berbohong, suhu di sekitar hidung dan di sudut dalam mata meningkat. Fenomena ini disebut efek Pinocchio. Yunani kuno punya kisah tentang makhluk yang mengeluarkan napas api. Makhluk itu bernama Chimera. Wujudnya perpaduan seram antara kambing, singa, dan ular. Dalam kehidupan nyata, Chimera adalah orang yang punya 2 set DNA yang berlainan. Hanya sekitar 100 kasus chimerism pada manusia yang telah tercatat. Albinisme adalah ciri langka. Orang dengan albinisme hampir nggak punya atau mungkin sama sekali nggak punya melanin, yaitu sebuah zat yang menghasilkan pigmentasi. Tapi lebih langka lagi albinisme okular. Albinisme ini hanya memengaruhi mata manusia. Para ahli belum tahu jumlah tepatnya, tapi sekitar 1:20.000 sampai 1:50.000 orang mengalami kondisi albinisme okular. Saintis mengungkapkan pendengaran kita bisa tajam mungkin berkat jeli violin kecil. Di dalam telinga kita ada jalur perakitan saraf, jaringan, serat, dan tulang mini. Jalur perakitan itu mengubah getaran menjadi bunyi. Di sana juga terdapat zat mirip jeli yang 97%-nya air. Peneliti meyakini berkat jeli ini, telinga kita bisa membedakan frekuensi tinggi dan rendah. Otak terus memproses banyak informasi visual, sekitar 600 juta bit per menit. Prosesnya dimulai saat cahaya masuk melalui kornea, yakni lapisan pelindung luar pada mata yang bening. Setelah beberapa transformasi, cahaya berubah menjadi sinyal listrik yang diteruskan ke otak.
lalu diterjemahkan menjadi gambar yang kita lihat. Proses yang super rumit ini cuma butuh beberapa milidetik. 73% otak manusia adalah air, sama kayak jantung. Makanya kalau otak kehilangan 2% cairan aja, kamu bakal merasa capek. Hal ini juga bikin ingatan kamu buruk, bikin nggak fokus, dan bikin bad mood. Sekitar 65% populasi dunia memiliki sidik jari berbentuk loop. 30% populasi punya sidik jari berbentuk lingkaran, sementara 5%-nya berbentuk busur. Jenis sidik jari ini dibagi ke dalam kelompok lebih kecil lagi. Misalnya, ada busur sederhana atau menonjol, lingkaran tidak disengaja atau mata merak, dan sebagainya. Kalau kamu punya unyeng-unyeng melingkar, pasti lingkarannya searah jarum jam. Sejumlah saintis berpendapat ada hubungan genetik antara arah unyeng-unyeng dan kekidalan. Lebih dari 8% orang dominan tangan kanan punya unyeng-unyeng berlawanan arah jarum jam. Tapi pada orang kidal jumlahnya sampai 45%. Ada lebih dari 650 otot rangka di dalam tubuh kita. Otot rangka itu menyumbang 40% berat badan. 85% panas yang dihasilkan tubuh berasal dari kontraksi otot. Sementara itu, ulat punya lebih banyak otot dibanding manusia. Sebagian spesies sampai punya 4.000 otot, dan belalang punya 900 otot. Otak bisa memutuskan loh, mau fokus ke suara mana saat kita ada di tempat ramai. Berkat kemampuan ini, kita bisa membungkam suara lain dan fokus pada orang yang kita dengarkan. Suku Bajau adalah suku nomaden yang hidup di perairan sekitar Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Berkat mutasi DNA langka, mereka bisa menyelam sampai 13 menit. Orang suku Bajau punya limpa yang jauh lebih besar dari rata-rata. Ciri ini menguntungkan mereka secara genetik. Suku nomaden laut butuh itu untuk berburu ikan atau mencari benda di bawah laut yang bisa digunakan dalam kerajinan. Tulang manusia mungkin dipenuhi jaringan terowongan kecil. Saintis mengetahuinya baru-baru ini. Makanya sebelumnya enggak diketahui bagaimana sel darah yang diproduksi di tulang bisa cepat keluar dari tulang dan masuk ke peredaran darah. Tapi sekarang, misteri itu mungkin udah terpecahkan. Kalau ada lubang, pasti ada kapiler, yaitu pembuluh darah halus. Sejumlah orang punya lebih dari satu baris bulu mata. Fenomena ini adalah mutasi genetik yang disebut distichiasis. Manusia dengan kondisi ini memiliki bulu mata kedua yang tumbuh di belakang bulu mata pertama. Bulu mata tebal ini emang cantik, tapi bisa bikin nggak nyaman juga soalnya bulu mata itu bisa tumbuh ke arah yang salah atau di tempat kelenjar minyak. Hal ini bisa bikin iritasi dan mata berair. Kenapa kuku tangan menjadi biru saat dingin? Jari tangan berada jauh dari anggota tubuh lainnya, sama kayak jari kaki atau ujung hidung. Bayangin jaringan di tengah tubuh kamu. Jaringan itu dapat sirkulasi dari segala sisi, kiri dan kanan, atas dan bawah. Tapi ujung jari cuma punya satu pilihan. Darah cuma bisa mengalir dari tangan ke jari. Saat dingin, pembuluh darah halus alias kapiler di jari menyempit. Darah nggak bisa mengalir sebebas sebelumnya. Saat sirkulasi darah melambat, ujung jari dan kuku akan kekurangan darah yang kaya oksigen. Semakin sedikit oksigen yang dikandung darah, semakin gelap warna kuku. Warnanya sebenarnya merah gelap, tapi kita melihatnya biru. Hipokampus adalah bagian otak yang membantu kita bernavigasi. Ada 2 hipokampus yang masing-masing seukuran kastanya. Sopir taksi di London punya hipokampus lebih besar dibanding kebanyakan orang. Peneliti yakin kalau ini adalah akibat latihan mental rutin mereka. Nggak gampang loh hafal 60.000 jalan di London.